ya udahlah mulai dengan kaku, dengan ya nggak ngerti apa-apa tapi berani dulu nyoba dan habis itu dimarahin. On device AI, offline AI. Jadi AI-nya nggak perlu nyambung ke internet lagi. Jumpa lagi di Adibo TV dan jumpa lagi di podcast teknologi kali ini bersama, ini manggilnya gimana ya? Om, Kak, Mas, Dek. Maunya Dek. Om Deddy, apa kabar? Baik. Apa kita mau pakai ala kantor yang lama? Apa tuh? Mas semua. Mas boleh, kan? boleh Mas. Ya kan, kalau dulu kan Mas semua kan. Terserah mau muda, mau tua. Kalau Om mas itu yang buat yang udah tua, Om mobil lah. Om mobil. Ya. Mas Fitra aja nggak apa-apa. Masih ditembak juga udah sampai sini. Gatel loh nanti itu loh. Oh iya. Kalau itu Om, tapi emang namanya Om Mobi manggilnya kan? Iya, enggak, sebenarnya namanya Mobi. Mobi ya. Tambahin Om. Dia selalu bilang nama depannya Om, nama belakangnya Mobi. Tapi Om itu sebenarnya panggilan dia karena usia. Iya. Karena apa tadi? Karena usia. Oh iya. Belum pernah kenal langsung sama Om Mobi ya? Belum. Kalau sama adiknya kan sering main. Kemarin udah Mas pernah podcast Mas Mobi. Oh iya. Iya. Apa nanti? Mereka kakak adik. Iya. Cuman kakaknya jauh lebih ngeselin aja. Lainnya sih mirip lah mereka berdua. Ini kita baru mulai udah ngerosting orang. Habis syuting sama Om Mobi. Diajakin ke sini nggak mau. Padahal dia lagi gabut hari ini, lagi nggak banyak gabut kerjaan. juga. Iya. Ya, sekalian tadi harusnya. Iya. Next time. Next time gua ajakin deh nanti. Tapi kita dari sini dulu. Kita bicara apa ya? Gadget dan otomotif. Gadget dan otomotif. Dia teknologi ada di tengah-tengah gitu kan. Gitu. Kita mulai dulu. Pakai gadget apa sih? Oke. Jadi sekarang itu pakai gadgetnya Apple. Apple, ya. Dari mulai handphone, komputer, jam, earpiece, ya. Semuanya Apple. Apple ya. Jadi korban merek. Korban merek. Iya, karena pertama kali pakai Apple cuman iPhone-nya. Ya. Terus habis itu begitu beli yang lain-lainnya kok terkoneksi dengan mudah nih. Nah iya. Udah deh. Ekosistemnya bener jadi karena ekosistemnya udah lengkap di rumah. Habis itu pernah coba ganti ke Android. Siapa yang ngomporin? Nggak ada, pengen coba aja. Pengen coba. Oke, Android juga dia punya kelebihan, punya kelemahan. Tapi satu, waduh susah banget connect sama yang lainnya ya. Akhirnya balik ke Apple lagi. Benar, kalau ekosistemnya sudah Apple, pakai Apple aja. Gitu. Nggak ada yang salah dengan yang satu itu. Cuman salah harganya, kemahalan. Nggak buat semua orang, benar. Cuman begitu udah masuk, nggak untuk semua orang itu kan bahasa halus dari kemahalan. Iya benar. Bisa aja, tahu aja. Ya emang tinggi sih harga, emang mahal sih, emang buat ini sih emang tinggi. Cuman kan ya itulah, kalau udah pakai ekosistem kan udah enak, semuanya seamless kan. Ya mungkin kalau secara teknologi kita satu device Apple ke device Android yang lainnya spek to spek mungkin wah ini Apple kemahalan ya. Iya. Tapi jangan lupakan juga ease of use-nya karena ekosistem tertutupnya itu justru jadi enak. Pernah tahu software yang mau dibuat untuk ekosistem Apple itu tidak boleh membuat ekosistemnya terasa pelan. Oh iya, jadi selalu seamless semuanya, lancar karena ekosistem tertutup kan. Mau masuk sini lo ikut aturan sini gitu. Ada yang bilang wah kejam dong. Gak kejam. Buat developernya mungkin kejam itu, tapi buat usernya enak. Iya, itu satu yang saya salut gitu ya. Android itu open system. Jadi kita itu di Auto Driver kita bikin aplikasi untuk Android dan Apple. Yang Android itu cepet ininya, approvalnya. Yang Apple lama sekali approvalnya, harus bikin perbaikan ini gitu. Pokoknya nggak boleh bikin device-nya Apple terasa nggak enak aja. Nggak boleh. Nah itu yang banyak orang miss, bahwa ya itu kalau udah ekosistemnya Apple, sebetulnya ya udah tinggal pakai, enak. Dan banyak orang nanyain ke kita, kenapa nggak pernah di-review? Buat apa di-review? Dibeli aja, udah dipakai, udah enak. Karena nggak ada yang salah gitu. Kalau kita mau beli Android, kita pasti nonton review. Kita harus nonton karena banyak nih pesaingnya. Banyak dan kelebihannya beda-beda. Begitu Apple baru gitu ya. Kadang-kadang belum ada barangnya, belum ada review, kita udah pesan duluan. Iya, betul. Saking percayanya dan nggak mungkin lebih jelek dari yang sebelumnya. Gitu. Makanya bagaimana cara memilih produk Apple yang bagus? Duitnya punya berapa? Cari yang paling baru. Udah gitu aja. Jadi jadi lebih simpel. Dunia jadi lebih simpel gitu. Tapi itu juga membuat jadi rasanya kok nggak butuh di review ya. Jadi pakai aja udah enak gitu.
Soalnya kita fokus ke yang lebih susah aja. Kasihan yang mau nyari-nyari. Siap. Ini sebetulnya gimana sih? Kalau ini gimana sih? Bang, ini 7 juta bisa ngelawan yang 15 juta nggak? Kadang-kadang jawabannya kalau di Android bisa. Kalau di Apple nggak mungkin gitu. 7 lawan 15, ya 15-nya menang lah udah pasti gitu. Gitu. Jadi di Apple ya. Berarti kalau berurusan dengan mobil berarti CarPlay dari pertama kali CarPlay itu diperkenalkan itu tahun berapa ya? Mungkin 2014-an kali ya di luar negeri gitu ya. Saya langsung pikir, wah ini harus ada di Indonesia. Cuman di Indonesia itu baru dikenalkan Apple CarPlay itu pertama kali di Audi kalau nggak salah, Audi A4 sangat terjangkau sekali ya. Iya, mobilnya mahal sekali gitu ya yang punya Apple CarPlay. Tapi begitu saya coba, wah mestinya konektivitas seperti ini. Harusnya seperti ini. Gak perlu seribet kayak Bluetooth connection. Dan Bluetooth connection juga cuma bisa telepon. Tapi begitu Apple CarPlay semuanya bisa. Map semua bisa gitu. Tiba-tiba jadi canggih aja. Dan personalize ke kita. Itu yang paling penting. Betul. Kan. Dan sekarang itu kan Apple CarPlay jadi Apple CarPlay dan Android Auto ya. Jadi salah satu ini juga decision making juga kalau misalnya orang mau beli mobil. Betul. Salah satunya punya itu nggak? Kadang-kadang orang bisa nggak jadi beli gara-gara nggak ada itu. Setuju sih. Kemarin juga gitu. Kecuali kemarin yang bingo sih nggak sih? Iya. Wuling bingo. Saya juga pakai bingo. Duh, kenapa sih nggak ada Apple CarPlay-nya gitu kan? Udah gitu. Apa kita bongkar aja? Apa yang mau dibongkar bentuknya udah jadi kayak begini gitu kan? Kalau yang lain kan yang klasik kan modelnya konsol gitu kan. Oh ya udah bongkar aja kan. Ini konsolnya mana ini? Nah, masih berdoa ya Wuling ya, siapa tahu nanti dibukain gitu kan. Bisa nyantel, soalnya harusnya bisa. Harusnya bisa ya. Harusnya bisa. Tapi itu segitu pentingnya sekarang konektivitas buat mobil. Dulu mobil cuma buat transportasi. Sekarang selain bertransportasi kita harus bisa mengkoneksikan gadget kita dengan si mobil itu. Jadi kita jangan sampai aktivitas mengemudi mengurangi waktu kita dengan gadget gitu kan. Karena hidup kita banyak di gadget. Iya gitu. betul. Ya komunikasinya kan jadi masalah kan. Kalau zaman dulu kan, kalau ingat zaman dulu banget mah janjian tuh cuman minggu depan hari Senin janjian di sini ya. Ya udah mau konfirmasinya gimana? Ya udah datang aja ke situ. Ntar nunggu sejam 2 jam. Ketemu nggak bisa kayak gitu. Kalau zaman dulu kita nggak bisa. Telepon tuh cuma ada telepon rumah zaman dulu, nggak ada handphone. Jadi kita harus benar-benar on time. Mungkin itu juga generasi yang dulu itu lebih menghargai waktu. Karena yang sekarang telat aja, nanti juga tinggal telepon aja bilang kita telat. Sambil jalan gitu, OTW. Iya, itu paling biasa tuh udah. Ini juga kan saya mestinya tadi datang 1 jam sebelumnya nih. Cuman karena syuting sebelumnya itu agak lama. Bisa ngabarin. Saya ngabarin. Kalau zaman dulu pasti saya udah marah ke yang syuting pertamanya. Cepetan dong, gue udah ada janji lagi jam segini. Kalau sekarang telepon dulu deh. Masih gitu. Nah itu juga karena udah dikontak, oh masih sejam lagi. Ya udah syuting dulu deh. Syuting dulu tadi 1. Oke 1 bisa. Oke rapiin dulu, sempat kerjaan apa-apa. Ya itulah komunikasi ya. Udah semakin lama semakin gampang. Ya teknologi juga mengubah habit kita. Jadi habit ya. Dan di mobil, di otomotif gitu juga ya. Sangat sekali ya. Pasti dulu orang nyetir cuma nyetir. Sekarang orang nyetir sambil pengen bisa nelpon juga, pengen bisa ngeliat navigasi juga macam di mana, pengen dengerin lagu favorit dari playlist mereka. Yang dulu itu bukan kebutuhan, dulu tuh ya nyetir aja, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Penumpangnya mau ngelanjutin drakor bahkan di mobil. Mau ngelanjutin lagi drakor di mobil. Ngeri juga sih sebetulnya, tapi ada juga kayak begitu kan. Teknologi itu di mobil nggak bisa dibikin kebablasan. Karena kayak nonton video di mobil itu bisa secara teknologi, tapi demi alasan keselamatan beberapa pabrikan mobil terutama dari Eropa gitu ya, mereka tidak mengizinkan ketika mobil itu bergerak video itu bisa diputar. Iya betul. Tapi ada pabrikan mobil lain yang mengizinkan itu dilepas gitu aja. Iya bisa, ada yang bisa. Kalau nggak ya betul ganti aja alatnya. Terus tiba-tiba jadi bisa. Gitu. Makanya di otomotif itu sangat perlu adanya regulator yang mengatur semua regulasi tentang teknologi di mobil supaya tidak kebablasan dan membuat jadi bahaya. Betul. Sama seperti kalau di dunia aviasi itu ada FAA. Ada FAA, betul. FAA. Ya. Jadi nggak bisa seenak sendiri. Kalau di dunia teknologi atau gadget aturan itu nggak seketat di otomotif. Enggak. Itu mereka dibiarin terbang aja terus gitu. Dibiarin aja. Tapi kalau di otomotif karena ini menyangkut keselamatan kita, keselamatan orang lain, jadi
ada rules yang harus nggak ada diikutin. tuh di handphone gitu megang begini terus kelihatan depan jalan raya terus mati semua handphonenya nggak ada. Nyebrang aja tuh udah gitu. Sampai ada berapa negara. Tapi sekarang mobil udah ada beberapa yang dia punya sensor. Sensornya itu ngelihat muka kita, ngelihat mata kita, mata arahnya kemana? Dan ngelihat tangan kita. Jadi itu saya tes begitu ke handphone, disuruh turunin handphone sama mobilnya, disentil. Hey, iya. Gitu. Mobil apa sih? Velfire baru, Alphard baru kayak gitu. Oh pantes. Kalau Velfire cocoknya kan dibahas sama supir soalnya. Iya, jadi di Velfire baru itu kita mulut kebuka aja. Disangkain nguap, disuruh istirahat. Terus kita ngeliat ke sini, suruh lihat lagi ke depan. Kita pegang handphone, disuruh turunin handphone. Tadinya saya bilang, ini apa saya matiin aja ya, kata istri saya, jangan biar supir kita selalu diingetin. Itu kan. Karena tujuannya mobil segede gitu biasanya bukan dibawa sendiri kan, bukan dibawa sama yang punya, tapi dibawa sama supir. Indah juga bisa kayak begitu ya. Tapi itu harusnya bisa menular ke mobil-mobil besar lain. Bisa. Jadi kan teknologi biasanya kalau di mobil itu selalu dari flagship dulu, habis itu akan turun. Apple CarPlay dulu di varian mahal, sekarang udah sampai ke varian sekarang yang bawah juga bisa. Sekarang kalau mau modif juga bisa. ABS dulu hanya di mobil mahal, sekarang semuanya dapat ABS. Ya betul. Nah, balik ke konten otomotif. Yes. Nanti kita masuk ke teknologinya itu lagi. Baik, ke konten otomotif deh. Seperti biasa pertanyaan di sini yang sering banget dilepas di sini adalah mulainya dari mana? Mulainya dari wartawan. Sama kalau itu. Kita sebutnya kan ada di media kan. Di kantor yang sama bahkan sebetulnya. Kantor yang sama. Tapi pertanyaannya kenapa kepikiran buat nggak jadi wartawan lagi terus bikin konten otomotif udah di video? Sampai sekarang gitu? saya masih jurnalis. Masih sampai sekarang masih ada media. Cuman kalau dulu aktif bikin kontennya itu dicetak, jadi kita nulis. Kalau sekarang bikin kontennya di visual. Sebenarnya sama, itu konten juga. Kalau dulu untuk menikmati kontennya orang harus baca. Kalau sekarang orang nonton. Gitu. Tapi awalnya untuk bikin sendiri tuh gimana sih? Kan tadinya kan di Kompas Gramedia. Ya, jadi kan 2005 YouTube lahir. Mulai Tidak populer di Indonesia karena internetnya kita sangat lambat. Di atas 2010 internet kita sudah mulai lumayan. 4G datang. Ya, nah di majalah yang dulu kita hanya fokus di majalah. Kemudian salah satu visual editor kita bilang, kenapa kita nggak coba bikin YouTube? Karena YouTube ini udah mulai bisa dinikmati sama orang. Oh yaudah, saya juga tertarik. Wah, ini challenge baru nih, kita bikin mempresent mobil, mereview mobil di depan kamera nih. Dan enak visual kan? Visual, oke. Ya udah mulai dengan kaku, dengan ya nggak ngerti apa-apa, tapi berani dulu nyoba. Dan habis itu dimarahin. Oh, dimarahin? Gimana kamu sama Big Boss? Dimarahin. Oh iya. Kita review mobil, kita bikin artikel dan orang tuh harus bayar untuk baca artikel itu. Kok lo kasih gratis di YouTube? Orang nggak beli majalah kita lagi dong. Bener juga ya. Akhirnya waktu itu policy-nya harus keluar di majalahnya dulu, baru YouTube-nya boleh. Berapa lama jadahnya? Pokoknya di hari yang beberapa hari setelah majalahnya keluar baru boleh. Tapi kalau beberapa hari setelah majalah keluar kan berarti itu berminggu-minggu setelah pegang mobilnya sendiri. Waktu itu nggak ada YouTuber otomotif, jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Nah, cuman kita bilang bahwa ini pasti masa depan orang akan cepet-cepetan keluar informasi. Pasti, kita nggak bisa selambat di majalah gitu. Ya tapi nggak bisa. Kita gimana caranya bisa hidup kalau informasi itu dikasih gratis? Nah itu kan stigma yang ada di media yang lama kan. Nah terus tapi akhirnya ditemukan formulasi baru bahwa informasi itu tidak bisa lagi kita minta orang bayar untuk informasi, karena kalau bukan kita yang ngasih gratis akan ada yang lain yang ngasih gratis. Iya, betul. Nah tapi kalau informasi itu kita berikan dengan cara yang menyenangkan, orang suka dengan cara penyampaian kita, orang kemudian loyal dengan konten kita, nanti iklan itu akan datang dengan sendirinya. Jadi bisnis modelnya berubah, tapi membuat kontennya itu sebenarnya filosofinya tetap sama. Ya, sama. Ya itu berlaku sih di mana-mana juga sama sih. Nah, jadi abis saya resign dari kantor lama, kemudian bikin media lagi, itu udah strict. Saya maunya cuman digital aja. Kita fokus. Tahun berapa itu? Itu 2014 saya resign, 2015 kita bikin Auto Driver.
Itu mulainya dari web dulu atau langsung YouTube? Dua-duanya. Jadi kita bikin langsung, begitu kita dapat namanya, kita langsung booking webnya sama booking YouTube-nya. Kemudian sebelum launching itu kita bikin puluhan artikel dan kita bikin 6 video. Habis itu jadi kita udah langsung punya konten. Jadi 2014 udah ada YouTube-nya ya? Udah ada videonya. 2015 ya. 2 tahun lebih cepat dari Jagat. Iya. Untuk bikin YouTube. Nah 2017 Jagat. 2017 baru saya bikin YouTube channel buat yang pribadi. Yang gitu. Itu tadinya yang buat Auto Driver yang 2015. Jadi kalau Auto Driver sekarang siapa berarti yang ini ya? Yang Pemretnya masih saya. Masih. Iya. Tapi yang turun bukan cuma saya, ada 2 reviewer lainnya gitu ya. Dan fokus hanya review mobil. Hanya untuk reviewnya. Kalau yang Fitra Eri kan lebih ke pengalaman pakai ya. Iya, keseharian saya, perjalanan saya gitu ya. Ini banyak sama Om Mobi nih. Gak tahu dia ngintil kemana-mana itu. Iya banyak tuh. Nih, jauh-jauh ke Jepang ketemu dia lagi. Jepang dia lagi kan. Iya banyak banget tuh 1, 2, 3. Iya dan dia juga kalau misalnya tiba-tiba dia lagi bikin satu video gitu ya. Video apa saya nggak tahu apa gitu. Terus dia bilang, Om, sini dong ngobrol bentar. Lah ngapain, itu kan lo bisa bikin sendiri. Enggak, kalau thumbnailnya ada lo lebih rame, kata dia gitu. Bisa aja tuh. Bisa aja. Ya, saya juga melakukan itu kan. Sekalian. Ini biar rame. Om, ya sini bentar ngobrol ya. Jadi bisa taruh thumbnailnya di situ. Tapi gitu enak ya, soalnya pas nyobain bareng-bareng ketemu mobil mungkin cuma ada 1 atau cuma ada 2 gitu di tempat yang sama gitu kan. Kalau Tekno kan enggak, barangnya dikirim kemana-mana. Iya betul. Nah enaknya kalau nge-review berdua gini kita bisa berdebat. Jadi kita karena pendapat yang satu belum tentu disetujui sama yang lain. Betul. Jadi kita bisa lebih akurat lah mereview. Lebih akurat ya. Ya paling enggak ada 2 point of view. Ya, kadang-kadang kan mau dilepas kalian tuh kalau saya nonton tuh. Apa? Dilepas dua-duanya pendapatnya. Iya betul. Udah terserah kalian mau pilih yang mana pendapatnya kan gitu. Karena memang bisa ada orang memilih yang A, ada orang yang milih yang B gitu. Ya yang pakai mobil juga banyak sih soalnya kan. Ada yang pilih wah mau kecil aja gitu. Dan mobil kan bukan investasi kecil. Orang harus ngeluarin ratusan juta sampai miliaran. Betul. Jadi jangan sampai kita ngasih info yang menyesatkan. Kalau cuma one way, cuma satu pola pikir ini bisa salah, bisa nggak cocok. Makin banyak otak makin bagus lah. Iya, itu sebabnya kita juga ngeri sih kalau ngasih info kayak begitu. Kalau cuma satu doang, satu angle doang itu ngeri. Berarti pendekatannya tetap media ya. Media angle-nya banyak media. Soalnya kan kalau media kan angle-nya macam-macam. Ini coba ditambahin angle ini. Berarti kalau di dalam Auto Driver sendiri ada reviewer yang lain itu juga ngobrol juga berarti ya? Ngobrol juga. Jadi kita sebelum bikin satu konten pasti kita ada rapat redaksi setiap hari Senin. Oh gitu. Ya di situ kita mengevaluasi yang udah kita lakukan seminggu ke belakang dan kita memplan yang kita akan lakukan ke depan. Nah itu content plan. Nah, itu yang nggak banyak orang tahu bahwa itu penting sekali. Itu kan sekali. Kita pelajari ketika kita jadi jurnalis. Jadi jurnalis itu harus rapat, harus ada konten plan, jelas. Tapi semuanya sama. Kita mau bikin di majalah, kita mau bikin di YouTube, satu konten yang berhasil sama kalau dulu di majalah adalah yang dibaca dari huruf pertama sampai huruf terakhir. Sama konten yang berhasil adalah konten yang ditonton dari awal sampai akhir. Habis. Iya. Kalau seminggu bisa berapa video sih? Auto Driver 1 minggu tuh 1-2 video. Fitra Eri juga 1-2 video. Kita tidak yang produksi konten terlalu masif, banyak. Justru ada juga beberapa konten yang tidak kita tayangkan karena menurut kita tidak layak. Jadi layak tuh gimana maksudnya? Nggak layak tuh. Ini kok terlalu dangkal ya, nggak mendidik masyarakat juga, dan nggak layak lah. Mending kita lebih baik tidak menurunkan konten yang tidak layak. Jadi kita pengen menu yang ada di channel kita adalah semua yang layak dan menarik untuk ditonton. Iya. Kalau setahun berapa mobil sih yang direview? Setahun itu mobilnya aja mungkin bisa 70-an mobil ya. 70 mobil. Mobil baru datang terus. Iya, apalagi sekarang ya. Varian juga banyak gitu kan. Itu kemarin juga Toyota sama Daihatsu begitu keluar kan langsung banyak. Apalagi sekarang udah brand dari Cina juga. Dari Cina masuk membanjiri pasar gitu. Jadi banyak sekali produk yang mesti kita review. Banyak banget ya. Ada kemungkinan bahwa ke depannya ini naik di atas 70 berarti ya.
Karena mungkin banget. BYD doang datang itu bawa langsung banyak gitu kan. Iya, langsung 3. Masing-masing juga ada variannya gitu kan. Dan itu baru pembukaan. Semua orang bilang, wah BYD masuk ini baru pembukaan doang nih gitu. Belum nanti yang lain-lainnya lagi masuk. Makanya review otomotif sama review gadget itu yang tidak akan ada habis-habisnya. Karena akan ada produk baru terus. Bahkan sekarang itu kita dalam fase kewalahan saking banyaknya produk baru yang masuk. Oh serius? Karena review mobil itu tidak bisa sebentar. Review mobil itu harus berhari-hari. Dan mesti dicoba, mesti dirasain gitu. Ya, kita juga harus ngambil data konsumsi bahan bakar, data akselerasi. Terus setelah dipakai jangka panjang itu apa kelebihannya, apa kelemahannya. Apakah tiba-tiba ada yang kendor-kendor setelah sekian lama gitu kan. Ya enggak sampai segitu sih. Enggak sampai sebanyak itu ya. Kita reliability dari mobil memang tidak bisa kita uji karena butuh tahunan. Nggak mungkin. Itu sama kalian nanya, banyak yang nanya kita tuh, wah bang kalau gadget yang ini bisa tahan berapa tahun? Ya nggak tahu, tanya sama yang di atas itu. Nggak ada yang tahu kalau itu. Bisa jadi lu beli besok tiba-tiba rusak gitu. Bisa jadi barangnya katanya wah ini barang paling kita yang kita ceritain warantinya. Iya, warantinya seperti apa, kita pakai sejauh ini seperti apa. Paling-paling gitu. Jadi mirip-mirip aja sebenarnya. Cuma ukurannya aja yang beda jauh. Iya, cuma ukurannya aja mirip. Ukurannya beda jauh. Nah, kalau bicara soal mobil banyak masuk sekarang. EV semua atau mobil bensin masih banyak mobil juga? Bensin juga masih ada yang masuk, tapi memang tahun ini tiba-tiba kita kebanjiran EV dari Tiongkok. Nah, ini menarik nih karena kan wabah EV ini dimulai karena adanya aturan yang dibuat oleh sejumlah pabrikan mobil terutama yang di Eropa bahwa mereka harus free dari bahan bakar fosil di 2030. Ya betul, itu bahkan sampai aturan sepeda-sepeda pun kena itu kan. Dimulailah perubahan strategi. Mereka tidak lagi mengembangkan mesin bensin, mesin diesel, mereka mulai convert ke EV. Melalui hybrid dulu ya? Enggak sebetulnya enggak itu. Langsung ya? Mereka langsung ke EV. Hybrid ada tapi tidak dikembangkan lagi gitu. EV yang dikembangkan. Kayak enggak terasa hybrid perkembangannya ya. Karena aimingnya 2030 mereka tidak mau lagi jual ini karena peraturannya. Tapi kalau saya melihat yang membuat peraturan sekarang kewalahan menghadapi gempuran dari Tiongkok nih, dari Cina, karena mereka bisa menyediakan mobil listrik dengan harga yang jauh lebih terjangkau dengan fitur yang jauh lebih menarik. Betul. Utamanya karena di Tiongkok ongkos kerja lebih murah buruh. Kemudian ada bantuan dari pemerintahnya untuk yang itu dorong ekspor banget gitu ya. Nah sekarang mereka mulai melihat ancaman ke depan dan beberapa pabrikan menyatakan bahwa mereka mendelay. Oh ya? Mereka ini yang Eropa. Eropa. Jepang, Toyota juga mereka sudah bilang bahwa mereka pengen ke depannya bukan hanya listrik tapi ada mobil lain sebagai energi alternatif. Mobil bensin kah atau mobil pembakaran dalam dengan hidrogen. Nah kemudian di Eropa saya dengar juga sudah mulai didelay ke 2035 karena kalau enggak mereka akan sangat sulit. Kalau gitu kan? Terlalu cepat merekanya sendiri nggak bisa ngejar. Saya sendiri sebagai pecinta mobil sangat berharap kita ke depannya kita memang punya alternatif. Ada pilihan ya, nggak cuma satu aja harusnya. Kita pengennya ada alternatif karena mobil listrik sangat nyaman dipakai di dalam kota, sangat hemat, nggak ada suaranya, nggak ada getarannya. Cuman tetap ada keasikan yang hilang dari mobil listrik itu dibandingkan mobil sport misalnya yang pakai. Itu sama kayak matic sama manual ya, itu juga ya. Nah, banyak yang bilang masih manual ini beda lagi nih rasanya gitu. Makanya mobil-mobil sport yang pure kadang-kadang masih disediakan dalam varian manual juga. Iya. Matic juga kadang-kadang juga masih bisa stylenya, masih bisa diatur. Nah, terus kalau nggak salah masih ada yang memikirkan sejauh mana ini Matic-nya mirip kayak manual. Gitu kan. Shiftingnya walaupun cuma depan belakang, tapi berasanya kayak manual ya. Ya tetap aja beda. Soalnya ada apa kemarin tadi bilang kenyamanan pakai driving experience jadi di dunia otomotif itu fitur bisa beradu. Harga bisa beradu. Tapi rasa berkendara itu hanya dimiliki oleh pabrikan mobil yang dia sudah punya pengalaman. Karena itu dari pengalaman rasa ergonomi saat duduk, feedback di setir, bagaimana respons throttle-nya, bagaimana respons
pengeremannya yang semua itu bikin feel kita itu menyatu dengan mobil. Itu nggak semua pabrikan mobil punya bisa itu. Ya, tapi tidak semua konsumen juga membutuhkan itu. Karena nggak semua juga bisa ngerasain. Iya, nggak semua juga bisa ngerasain. Lah iya ya, kalau Mas Fitra ini udah pasti bisa ngerasain, udah kerasaan semua. Jadi iya, karena tahu bedanya kan. Saya nyetir macam-macam mobil, kemudian kebetulan saya balap juga. Balap juga ya. Jadi setiap rasa dari mobil itu saya ngerasain dan ini kok feedback setirnya kurang yang mana mungkin menurut sebagian besar orang. Ya udah, iya. Buat orang biasa kan saya menyesuaikan diri saja kan gitu kan. Sementara ini kan ada yang dicari nih, maunya yang seperti ini nih biasanya nih. Soalnya yang itu bisa begini, yang itu bisa begini gitu. Pasti ada kayak gitu. Jadi saya pikir mobil listrik gitu ya, yang dengan fitur yang banyak, harga yang rendah, pemakaian yang ekonomis, itu harus ada dan itu bisa dipakai sebagian besar orang untuk berjalan di dalam kota keseharian ya. Tapi saya juga sangat berharap mobil-mobil spesial dengan mesin-mesin pembakaran dalam yang spesial itu tetap dikembangkan dan tetap tersedia untuk kita beli gitu ya. Karena buat konsumen akan sangat bagus buat kita kalau kita punya banyak pilihan. Ya, perjalanan keluar kota misalnya. Bahkan di Amerika pun yang udah mulai banyak mobil listriknya juga ya. Perjalanan luar kota tetap aja mereka bermasalah kok. Perjalanan luar kota itu tinggal menunggu waktu sampai itu teratasi. Nunggu waktu ya. Sampai jumlahnya banyak dan kecepatan pengisiannya semakin tinggi. Kecepatan pengisian akan semakin tinggi ke depannya. Teknologi wireless charging juga sudah mulai dikembangkan untuk mobil listrik. Itu agak serem sih. Ada. Iya, tapi itu agak serem soalnya induksinya itu luar biasa, gede banget itu. Tapi itu just a matter of time, teknologi ada. Tapi satu yang tidak bisa tergantikan dari mobil listrik adalah vibrasi dan suara gitu ya, deruman. Memang bisa dipalsukan betul. dengan elektronik. Bunyi-bunyi ya. Itu yang dulu siapa ya waktu itu beli, ada zaman dulu temennya gitu. Beli zaman dulu ya, kita bicara tahun 90-an ya. Indonesia masih kaya-kayanya gitu kan. Ke LA beli Ferrari gitu kan. Terus gua enggak ada, ini tape-nya mana? Nanya tape-nya mana? Lah, nggak perlu tape. Kenapa? Kamu cukup dengerin ini dong. Itu katanya. Ini yang beda. Tapi tetap aja waktu itu mobilnya tetap dipasang tape juga dan dibolongin atasnya juga. Saya bilang Ferrari F40 dibolongin. Oke, siap. Nah, kita jangan sampai kehilangan mobil-mobil kayak gitu. Makanya saya berharap dengan adanya mobil listrik yang sangat banyak ini bisa dipakai banyak orang, sedikit banyak akan menghemat pemakaian bahan bakar secara global. Jadinya malah bisa dipakai yang tadinya juga ya. Mungkin diprediksi 50 tahun habis, mungkin jadi bisa ratusan tahun lagi baru habis. Jadi untuk mobil-mobil untuk petrolhead bisa tetap diproduksi. Masih tetap ada. Berharapnya begitu. Ya, mobil buat adventure juga pasti nggak susah lah kalau mau pakai listrik buat adventure ya. Kan mesti ketemu ke luar sampai ketemu ke alam gitu ya. Tapi ya balik lagi semua tergantung yang bikin regulasi, karena kita bukan negara produsen. Betul. Kita itu hanya perakit. Kita perakit ya. Perakit. Tetap dari negara produsen lah yang akan menentukan regulasi untuk global, dan Indonesia pasti akan ikut kesepakatan global. Iya. Cuma kadang-kadang kan tergantung konsumennya itu juga menentukan kadang-kadang. Karena kalau tingginya peminat biasanya ada efek. Cuma sayangnya kita bukan negara yang paling gede juga sih. Iya. dari segi konsumsinya juga bukan yang paling besar soalnya. Tapi ya mau concern ramah lingkungan semua, makanya kan karena pengen lingkungan itu lebih bersih, dibuatlah peraturan seperti itu. Tapi ujung-ujungnya duit juga berpengaruh. Oke, kita bikin peraturan supaya lebih hijau nih bumi. Tapi kok kita jadi kegempur sama negara lain ya? Kok kita jadi nggak bisa saing? Waduh, ekonomi kita juga bahaya. Itu bisa mengubah peraturan juga karena Ini yang terjadi di Eropa sekarang kan. Jadi karena semua juga butuh uang kan. Iya. Industrinya juga butuh tetap bisa bertahan. Kita mendingan udara bersih nggak punya uang, apa udara kotor dikit tapi kita masih punya uang gitu kan. Tapi itu keputusan mereka. Tapi buat di Indonesia yang penting apapun regulasinya, paling enak buat konsumen Indonesia itu adalah kalau pilihannya banyak dan mereka perang harga. Jadi kita bisa dapat pilihan yang menarik dengan harga terjangkau. Ini jangan sampai terjadi apa yang terjadi di gadget, di kamera. Kenapa tuh? Banyak brand Eropa yang gede-gede, yang terkenal, yang udah sampai naik ke bulan lah gitu kan, yang dipakai ke udah legendaris, nggak bisa ngikut pas masuk digital. Sekarang di handphone jadinya mereka melepaskan yang namanya sertifikasi, jualan sertifikat.
Bahwa kameranya kami sudah menyetujui kameranya memang bagus segini. Komponennya nggak semua brand kamera yang legendaris ini, bahkan nggak semua tuh bikin komponen sama sekali buat situ. Hanya certify aja. Jadi bayangkan kalau misalnya BMW nge-certify, ini certified by BMW, tapi tidak BMW bikin gitu. mobil lagi. Tapi nggak bikin mobil gitu, cuma rasanya seperti BMW gitu. Dashboardnya tiba-tiba digital terus berubah jadi kayak dashboard BMW gitu. Nah, saya berharap jangan sampai seperti itu sih. Walaupun di industri otomotif sama ya, berlaku hukum seleksi alam. Jadi siapa yang lemah akan mati dengan sendirinya. Tapi saya berharap sih semua merek mobil itu bisa bertahan, karena gini, semakin banyak merek mobil, semakin banyak produk disodorkan, mereka akan perang satu sama lain. Itu yang diuntungkan konsumen juga. Iya. Bayangkan kalau produsennya hanya 3 atau 4 yang besar gitu ya. Itu jadi masalah. Terus, nanti konsumen akan bisa dirugikan. Apalagi kalau mereka kemudian bikin kartel harga gitu kan. Kalau sekarang kan nggak mungkin di dunia otomotif, di mobil minimal nggak mungkin. Kalau teknologi sudah terjadi. Kalau di tekno udah mulai terlihat ada seperti itu. Ada yang terkuasai cuma sama 2 atau 3 perusahaan, itu udah biasa. Karena monopoli sekarang tidak hanya satu perusahaan. Beberapa perusahaan pun bisa melakukan monopoli kalau mereka kompak. Kalau mereka kompak, ya. Kayak sekarang misalnya bicara AI aja ya. Yang paling gede kan Nvidia. Ya udah selesai. Semua harus beli Nvidia kalau mau bikin server AI. Wah, Nvidia ini melejit sekali ya. Karena itu nggak ada lagi yang bisa bikin AI selain dia. Mulai tahun sekitar 2008-2009. Dan udah duluan. Dan visioner sekali ya dari Jensen Huang tuh super visioner. Bahkan sampai kita nggak sadar bahwa itu tujuan dia dari awal. Pertama kali dia bikin VGA card. Visioner. Ini dia pengen tahu tanggapannya. Visioner atau kebetulan? Visioner. Kalau ini visioner. Waktu itu pernah ngerakit PC kan? Pakai GeForce, ya kan? Pertama kali keluar GeForce, tujuan GeForce dibuat adalah supaya chip VGA itu bukan satu fungsi. Jadi tadinya kan chip VGA itu cuma buat satu fungsi, buat nampilin doang, buat 3D doang gitu. Gimana kalau kita bikin ini programmable? Loh, lalu tanya, mau diprogram buat apa? Oh iya, nanti tuh bisa dipakai buat macam-macam, buat fungsi misalnya 3D fiturnya mau ditambah. Efek ini mau ditambah, dan kedepannya kita bisa pakai untuk pekerjaan lain selain buat display. Dia bilang begitu. Keluarlah si GeForce yang pertama, namanya GeForce doang. Tapi apa yang terjadi sekarang? Apa yang dipakai sama semua perusahaan yang punya server-server AI? Produknya Nvidia yang startnya dari GeForce. Itu benda yang sama. Yang dievolusikan pelan-pelan, dinaikin pelan-pelan. 2008-2009 perusahaan saat ini sempat bilang, kita invest 70% dana kita untuk riset, terutama untuk software. So bilang, ngapain perusahaan hardware bikin software kan? Iya, dia butuh software untuk menjalankan ini semua. AI, interface, segala macam, itu dia butuh buat itu. Nah sekarang, pada saat tahun 2008-2009 dia diketawain orang. Sekarang dia duluan sendirian di depan. Yang lain lagi playing catching up, ngejar. Itu kayak dia membuat kebutuhan ya, yang tadinya tidak dibutuhkan oleh orang. Iya, tapi agak bedanya adalah dia sudah punya visi dari itu jauh banget, udah jauh banget. Itu pertama kali nge-review, saya pertama kali mulai nge-review itu dia udah mulai itu. Bilang, bisa ya nih orang mikir sejauh itu. Oke, tapi kita bicara di dunia otomotif, hal serupa terjadi di Tesla lah. Orang lain belum riset mobil listrik. Iya, betul, dia sudah ya. Tapi penjualan Tesla sekarang kalah sama BYD. Mungkinkah seperti Nvidia itu? Sekarang dia yang pertama, dia yang paling visioner. Mungkin nggak dikejar oleh pabrikan lainnya? Kemungkinan itu ada, tapi problemnya ini kan yang namanya AI aja, belajarnya itu butuh 4-5 tahun. Jadi hasil AI yang kita lihat sekarang itu kerjaan 5-6 tahun sebelumnya gitu. Dia udah start berapa tahun, udah belasan tahun dia start duluan. Jadi memang dia menang di depan. Beberapa produsen ada yang udah berusaha untuk bikin juga, tetap nggak dikejar. Karena semua software udah lebih kompatibel ke dia. Ini susahnya, udah terlanjur. Dia sudah membuat ekosistemnya juga. Dia udah bikin ekosistemnya dia sendiri. Dan satu hal yang saya suka banget, yang saya bilang culas banget, kan kita ngikutin tiap eventnya dia kan. Sebelum dia mulai rame bicara soal autonomous, dia baru mulai bicara soal autonomous driving ya kan. Dia tuh selalu mulai dengan bahas soal autonomous driving duluan. Kalau lagi keynote speak di depan, dia mulai autonomous driving dulu. Ini pasti ntar paham deh. Kalau jurnalis pasti paham maksudnya dia apa.
Dia mulai dari autonomous driving, dia ceritain begini-begini, terus dia bilang, wah iya ini lihat ya simulasinya secara virtual, mobil ini nggak ketabrak sama motor ini. Nah ini kita latih pakai AI, semua udah jerek gitu kan. Wah dia udah bisa pakai kayak gitu ya. Ya bahkan software kita dirancangnya pakai AI. Tapi begitu udah jalan 45 menit 1 jam gitu ya, 15 menit terakhir dia bilang, tapi after all kita adalah perusahaan graphic card. Ini buat gaming, ini buat ini buat. Jadi punchline terakhirnya dia bicara bahwa kita bikin graphic card buat gaming. Tiba-tiba semua orang lupa. Saya bilang, besoknya saya lihat headline-nya. Nggak ada tuh headline yang bahas itu AI, itu autonomous, nggak ada yang bahas tuh. Bertahun-tahun dia seperti itu. Tiap kali dia perkenalkan yang baru, dia tutup dengan kita adalah buat gaming. Karena itu duitnya masih dari situ. Masih dari situ. Dan orang-orang jadi ngangkatnya part ininya. Orang lupa. Karena orang akan ingat yang terakhir kan. Nah, kalau jurnalis pasti tahu apa ditutup dengan apa, itu dia yang diingat kan. Nah, ya ini yang terjadi. Tiba-tiba orang nggak sadar, ceng dia nyampe situ. Tiba-tiba dia punya graphic card segede lemari gitu sekarang untuk ngurusin AI. Terus tiba-tiba semua telat. Kan dari kemarin udah dikasih tahu arah dia ke situ. Cuma kalian aja ngeliatin graphic cardnya dia buat main game gitu. Miss semuanya jadinya kan. Makanya agak beda dengan Tesla. Tesla waktu keluar semua pasti ngeliat, oh oke, dia mulai begini, kita siap-siap. Yang ini enggak ada yang siap-siap. Nggak ada yang persiapan sama sekali. Kita dia sendirian. Karena produsen lain berusaha mengejar dia di graphic card buat game. Padahal visi dia udah beda. Udah beda visi dia. Dia bicara soal kontrol jarak jauh, dia bicara soal semua dikerjakan di server. Kita tahu tujuan dia semua taruh di server. Kita bahkan laptop itu udah gak usah yang kencang-kencang amat, biar server aja yang ngurus. Tapi bahaya gak kalau Nvidia sendiri yang menguasai? Bahaya. Iya kan? Gak sehat. Iya. Gak sehat. Udah terlihat dari sekarang, udah ya kita gak bilang ini mencelakakan ya. Tapi lihat keuntungannya dia aja seperti apa. Graphic card sekarang selain Nvidia GeForce ada apa lagi? Ada sekarang yang jelas ada Radeon dari AMD. Oke, terus, ada. Intel juga mulai bikin. Soalnya pas pandemi itu, gue bikin simulator. Mahal banget itu kalau pas pandemi. Iya, pandemi. Karena grafik cardnya bikin simulator kan waktu itu bikin simulator pesawat satu, bikin simulator balap satu di rumah. Dua-duanya butuh grafik card yang bagus. Itu selalu yang ngerakit PC-nya selalu kita pakai GeForce apa gitu kan. Itu sekian puluh juta cuman buat card gitu aja. Iya, memang. Karena dia yang mulai. Jadi semua game akan kompatibel ke dia, semua simulator akan kompatibel ke dia. Bahkan kalau kita pakai buat ngedit video, aplikasi-aplikasi akselerasinya itu lebih kompatibel ke dia juga. Kalau dia misalnya satu video 1 jam sama dia diekspor kelar dalam waktu misalnya 15 menit gitu. Kita pakai yang lain kelar bisa setengah jam. Dia bukan cuma menang hardware tapi developer software-nya pun udah jauh mengkompatibelkan software-nya ke dia dan sama dia dibuat tidak terbuka. Iya. Jadi ikut sama saya gitu. Kenapa? Karena butuh diverifikasi ini. Kayak Apple juga dong. Mirip-mirip. Mirip-mirip. Sekarang per beberapa tahun terakhir sudah mulai ada yang berusaha untuk bersaing. Tapi ya industri kan kalau udah terbiasa aja. Kita lihat nanti apakah dalam 2-3 tahun ke depan ada persaingan yang cukup terasa. Atau malah dia yang turun gunung lagi masuk ke device lagi. Nah, tapi ngomong-ngomong software, hardware gitu ya. Kalau kita bicara di dunia otomotif, ke depannya ini akan semakin tergantung ke komputer dan softwarenya. Oh, sudah terlihat jelas itu. Bahkan sejumlah pabrikan mobil, entah mereka membuat divisi software sendiri atau mengakuisisi perusahaan software. Hanya untuk merancang software untuk mobilnya. Karena mereka tahu, seperti saya ambil contoh BMW. Mereka tahu bagaimana membuat mobil yang fun to drive. Membuat mobil yang enak dikendarai, membuat mobil yang pengendaliannya bagus, akselerasinya bagus. Tapi untuk merancang software mereka ke depannya, mereka mengakuisisi satu perusahaan software dari Portugal untuk merancang interface mereka, apa saja yang ada di dalamnya gitu. Terus sensor-sensor juga kan, akuisisi itu nggak bikin sendiri. Mobile Eye itu nggak usah diakuisisi juga itu buat sensor-sensor gitu. Dan akhirnya sekarang di beberapa produk di Eropa kita sudah bisa main game di dalam mobil. Di dalam mobil. Asal mobilnya berhenti, kita bisa main game dan main gamenya nggak pakai stick. Sticknya pakai handphone kita. Kita cuman perlu nyalain handphone kita, nanti dia ngeregister, habis itu kita bisa main berempat di situ. Nah itu jadi pabrikan mobil pun tahu bahwa kedepannya itu software
akan sangat berperan di dunia otomotif. Iya, dan sebenarnya di otomotif juga Nvidia itu udah nyemplung kan. Udah nyemplung juga ya. Autonomous kan dia yang bikin duluan. Semua autonomous. Awalnya dari dia. Dia yang ngegenjot duluan. Sekitar 2017 sampai 2016 waktu kita ke CES Januari, BMW lagi BMW, kok BMW sih kebiasaan banget. BMW yang benar namanya tuh. Bahasa Jermannya kan BMW. Iya betul. Kan? Tapi kan kita nyebut Apple juga bukan Apple. Bukan Apple. Enggak, tapi kan dari Jermannya sendiri kan nyebutnya BMW. Ada hampir V ya? Iya gitu ya. Nah, itu nampilin mock-up. Ya. Kita akan bikin seperti ini, kontrol seperti, wah semua orang foto-foto. Ingat banget tuh jam 6 pagi itu suruh datang buat dikasih lihat itu. Foto-foto, ya sama-sama sini, sini bikin sama sini. Kita keluar nih, set, keluar lapangan parkir, set. Ya, ada Tesla sama Nvidia udah muter-muter mobilnya. Ya. Ya, tapi autonomous itu adalah itu menarik ya. Itu teknologi yang sudah dibuat oleh hampir semua pabrikan mobil. Ya, semuanya udah mulai ikutan, cuman belum bisa diimplementasi ya. Tapi belum bisa diimplementasikan utamanya karena regulasi. Siapa yang harus disalahkan kalau sistem autonomous terlibat dalam satu kecelakaan, apalagi menyebabkan korban jiwa? Nah, itu. Si pemilik mobilnya kah? Atau merek mobilnya atau pembuat softwarenya? Atau orangnya karena dia yang beli. Iya, atau pemilik mobilnya. Pemilik mobilnya kan karena dia yang beli gitu. Makanya di sejumlah negara maju, autonomous itu bahkan dilarang untuk diiklankan. Iklan aja nggak boleh ya? Mengiklankan pun nggak boleh untuk menarik orang membeli produknya karena dia bisa autonomous. Tesla itu dia bisa nyetir sendiri, orang bisa tidur di dalam. Sekarang katanya udah ada kebiasaan karena anak-anak muda yang belajar dari Tesla nggak bisa nyetir mobil biasa. Ya tapi karena Tesla itu berjalan di antara mobil-mobil yang tidak autonomous lainnya, kemungkinan kecelakaan itu bisa terjadi. Bahkan kecelakaan sudah terjadi di sejumlah Tesla. Nah, saya selalu berpikir bahwa full autonomous baru akan bekerja kalau semuanya udah autonomous. Sudah autonomous dengan bahasa yang sama dan mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Betapa susahnya itu. Iya, karena kita ada banyak merek mobil, mereka pasti punya software sendiri. Susah untuk menseragamkan itu. Belum kita bicara kepentingan tiap negara ya. Ya bisa jadi loh. Jadi sekarang maksimal itu seperti yang dilakukan BMW misalnya. Kita sudah bisa lepas setir, kita tidak perlu megang setir, tapi tanggung jawab tetap di kita dan tetap kita harus siap ambil alih kapanpun. Iya. Saya pernah di mana kemarin di Vegas juga ya, ngambil Uber yang jemput pakai Tesla kan. Iya. Pas ngobrol, oh ya begini. Kita yang tangan jangan ke belakang dong. Tapi uniknya di beberapa kota itu, di Las Vegas itu saya juga ngelihat langsung, udah ada mobil jalan-jalan sendiri. Iya memang di situ udah mulai. Gitu. Tapi bukan mobil pribadi. Itu mobil punya institusi. Kemarin waktu ke Cina ada satu mobil kecil, dia jalan-jalan sendiri di jalan, nggak tahu ngapain. Mungkin dia lagi capek di kantor kali itu mobilnya, jadi dia jalan-jalan. Dia jalan-jalan sendiri gitu ya. Di mana, di Shenzhen atau di mana? Di Beijing. Di Beijing. Oh, di Beijing ya? Di Beijing. Ada mobil kecil gitu, ukurannya se-go-kart kali ya, cuma lebih tinggi gitu. Kecil, ya. Terus habis itu dia jalan-jalan sendiri. Tapi belum ada pabrikan mobil yang boleh mempromosikan bahwa kita bisa pakai mobil ini autonomous semua ya, kita bisa tidur di belakang itu. Padahal teknologinya udah ada. Kemarin taksi udah mulai trial ya, di SF. Iya. Udah mulai makanya taksi, di beberapa kota di Amerika tuh udah mulai trial ya. Tapi makanya bukan private gitu. Itu masih punya satu perusahaan. Institusi ya, perusahaan bukan private, betul. Bicara soal autonomous, kemarin barusan ngeliat di Taiwan ada kampus dia bikin autonomous racing car. Oke. Jadi kampusnya yang bikin, ngerancang dari nol gitu dibikin, tapi autonomous buat balapan. Udah pernah lihat? Udah pernah lihat videonya. Jadi impresif ya, bahkan autonomous itu bukan hanya bisa bikin mobil itu melaju kencang di sirkuit, mereka tahu racing lain juga, kadang-kadang mereka bisa drifting juga. Iya, bisa drifting. Tapi apakah racing car, autonomous racing car ini bisa mengalahkan pembalap profesional dengan mobil yang sama? Itu masih pertanyaan yang belum terjawab. Kalau kemarin itu masih sesama autonomous balapannya. Jadi dia training pakai AI, ada trainingnya. Jadi dibikin, dirubah-rubah itu tracknya, diganti-ganti gitu. Saya bilang menarik nih. Fitradi bisa cuma nonton doang kalau gitu caranya nih. Secara teori ya, kita bisa membuat AI yang bisa mengendarai sebuah mobil lebih kencang dari pembalap profesional.
Karena dia tahu sekali, dia bisa presisi grip ban ini sudut setir itu harus maksimal segini, racing line itu segini. Ketika dia bisa menghitung dengan presisi, dia akan mendapatkan grip yang optimal, lap time yang optimal, semua yang optimal. Dan dia bisa cek ya, ada slip sedikit pada sudah belok, oh ini sudah turun gitu. Tapi apakah ketika dia balapan dengan manusia lain, dia bisa menang? Belum tentu. Karena di balapan, ketika kita melawan pembalap A, B, C, D, A, B, C, D ini punya karakter yang berbeda masing-masing. Manusia dengan pengalamannya dia tahu, nih si pembalap C nih, kalau gua ngambil gini dia pasti begini nih. Gua melakukan hal yang lain gitu. Itu yang susah. AI itu tidak punya cukup waktu untuk mengenal si kompetitornya itu. Nah itu dia memang. Tapi kalau dia hanya sendiri dan dia bikin lap time, saya yakin banget bisa lebih cepat. Suatu saat dia akan menjadi yang paling efisien dan paling optimal dalam menyetir mobil balap, mengalahkan manusia karena dia bisa mencerna semua data betul. Dan parameter itu dengan presisi. Dia bisa dapat, iya betul. Tapi begitu udah ketemu orang udah beda cerita sih harusnya. Masih ingat zaman dulu tuh Ayrton Senna di ubek-ubek zaman dulu pakai mobil Matic 2 biji. Di mana tuh? Monaco kalau nggak salah waktu itu ya. Dia di depan sendirian. Masih ingat waktu itu dia di depan sendirian. Terus semua orang bilang, udah nih, kesusul nih udah pasti dia kalah nih. Dia di depan tapi dia nggak bakal tahan lama nih. Dia harus pit stop. Somehow TV zaman dulu ya, cuma satu TV-nya kan. Tiba-tiba iklan, set. Iklan di tengah balapan. Mending di 5 lap terakhir. Kalau satu singkat tuh 5 lap terakhir. Set masuk jadi ngomongin apa? Jadi orang ngomong jadi iklan masuk sebentar, terus balik lagi. Somehow si presenternya itu juga nggak nonton. Jadi nggak nonton kejadiannya. Tiba-tiba udah beda posisi. Tiba-tiba dia bilang, wah ini kenapa ya? Kok Senna nggak ngasih jalan? Harusnya kan dia ngasih jalan gitu kan? Nggak boleh dia nggak ngasih jalan. Dia kan udah kena overlap harusnya ini. Ternyata dia nggak ganti ban. Oh, jadi di depan. Di depan ditahan sama dia nggak ganti ban sampai akhirnya dia menang ditutup. Ya kalau Monaco kan bisa ditutup aja, iya kan. Saya tinggal masalah ini aja, pinter-pinter dia belok aja bannya habis atau enggak. Bilang, nah yang kayak begini nih, masalah nyali ini lain cerita nih urusannya nih. Berani nggak kalau pakai AI resikonya segini? Dia ngitung dari awal seperti apa gitu kan? Itu AI mungkin lebih pinter dari orang ya. Mungkin dia bisa memproses semuanya lebih cepat. Tapi saya yakin sekali ada nilai-nilai dari seorang manusia itu yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun. Ya, seperti empati, seperti mengenal secara psikologis orang lain gitu ya. AI pinter tapi tidak didesain untuk punya akhlak. Ini jadi ingat kalau orang main bola nih. Kalau orang main bola kan ada tuh beberapa kejadian ya, lawannya kecengklak, sakit, terus bolanya harusnya udah tinggal digolin doang. Enggak, bolanya dibikin out aja gitu kan ada gitu. Terus sama lawannya juga, bolanya dibikin out ya. Ya udah tendang aja langsung ke depan aja, dikasih lagi balik lagi bolanya. Enggak ada tuh kalau pakai jebolin aja udah gol-gol aja gitu. Tapi harus diakui ya, AI ini juga punya ancaman gitu ya. Saya tuh sangat mengkhawatirkan AI itu bisa membuat sesuatu yang mestinya dikerjakan oleh manusia, dia yang kerjakan. Skripsi misalnya. Oh sudah terjadi. Sudah terjadi kan? Kualitas sarjana macam apa yang kita harapkan yang bikin skripsinya lewat AI gitu ya. Bertumpu apalagi ya, bertumpu sama AI. Kalau mau tidak menyalahkan ya, kalau kalian mau pakai AI buat membantu riset masih mungkin ya. Tapi kalau total dilepas itu keterlaluan. Ya, tapi siapa yang bisa deteksi? Ada. Bisa sebetulnya ya? Ada. Tapi kan bisa dari AI habis itu dia edit dikit. Yang lucu sekarang ada cara untuk mengubah hasil AI itu supaya tidak terdeteksi sama AI. Oh, ada lagi caranya. Jadi tapi saya mau tanya nih untuk reviewer gadget nih. Mungkinkah AI itu kan pasti akan semakin lama bertambah pintar karena dia bertambah informasi, dia memintarkan dirinya sendiri. Kalau AI itu ditanamkan ke sebuah device seperti robot yang dia punya kekuatan melebihi manusia, kepintaran itu kita taruh AI, mungkinkah manusia itu terancam ke depannya? Selama aturan main yang sekarang masih dipegang enggak? Siapa yang Nah ini masalahnya kalau ada yang melanggar nih, ya kan aturan main sekarang kan cuma butuh orang melanggar aturan itu untuk bikin kekacauan. Yang dibutuhkan adalah ada orang yang melanggar aturan ini. Kalau sekarang kan ada aturannya buat tidak boleh mencelakakan manusia segala macam itu ada.
sampai ada yang melanggar ini dan kemampuannya memang sudah sangat-sangat mendekati manusia gitu, ya bisa terjadi. Kita nggak usah bicara regulasi, secara teknologi itu mungkin. Mungkin. Itu artinya yang ada di Terminator itu mungkin sekali. Itu sangat mungkin sekali. Yang dulu kita cuma anggap itu hayalan, tapi ternyata setelah melihat perkembangan AI sekarang, bayangkan kalau otak sepintar itu dikasih di badan yang lebih kuat dari manusia tanpa akhlak, tanpa belas kasihan. Sangat mungkin. Cuma sekarang kan kita masih terhambat sama apa? Baterai. Ya itu kan just a matter of time. Itu matter of time. Iya, ya untungnya belum ya sekarang ya. Untungnya baterai itu belum nyampe. Artinya balik lagi ke manusia penciptanya. Iya, betul. Ingin menghancurkan atau tidak. Ya, masalahnya pasti ada orang iseng. Yang namanya orang belajar 6 miliar orang di dunia, kita nggak bisa percaya each one of them itu gitu kan. Nah, sekarang teknologi security segitu kuatnya. Kenapa dibikin? Karena ada aja orang iseng yang ngejebol itu. Kenapa dijebol? Just for fun aja, iseng-iseng doang kan. Kadang-kadang kan ya orang-orang ini ada aja yang iseng coba kalau begini ada rasa pencapaian tersendiri bahwa ini bisa tercapai gitu. Kayak balapan deh. Kalau pertanyaannya balapan di sirkuit lebih aman. Tapi balapan liar tetap ada. Oh iya. Karena ada padahal aturannya udah ada kan? Boleh. Iya. Tapi liar tetap ada. Kenapa? Ada rasa pencapaian tersendiri sebetulnya. Bahkan mungkin ada orang-orang yang emang udah sanggup sebetulnya balapan di sirkuit, tapi tetap aja turun ke jalanan gitu kan. Tapi untuk yang AI ini menyangkut masa depan. Nah, ini masalahnya emang manusia lebih Makanya yang di sini sekarang yang lagi dikuatkan memang adalah aturan-aturan ini, regulasi-regulasi di dalam pengembangan AI itu sendiri seperti apa. Terus security buat AI sendiri gimana? Kayak sekarang kan kalau di sudah ada belum AI yang ditanamkan ke body robot yang bisa bergerak? Robotnya sudah ada. Robot sudah ada. AI-nya sudah ada. Cuman masalahnya memang pergerakannya belum bisa fully functioning. Belum bisa. Honda kan punya dia Asimo, dia punya robot. Terus kalau kita ke perakitan mobil kan ada robot-robot, tapi itu kan robot bodoh yang hanya dia presisi tapi bodoh. Dia cuman bisa mengerjakan yang itu aja. Dia tidak bisa berpikir dan tidak bisa menambah kecerdasan gitu kan. Soalnya nah ini banyak orang salah tangkap. AI itu ada 2 part terpisah sebetulnya. Ya paling nggak 2 part terpisah. Part belajar sama part menggunakan hasil belajar. Ini 2 hal yang terpisah sebetulnya. Tapi sayangnya itu disebut AI dua-duanya. Nah, biasanya kalau part belajar dibilang deep learning. Nah deep learningnya ini untuk sekarang bisanya di server. Gitu. Jadi dia belajar sesuatu yang terus-menerus itu bisanya di server. Itu harus komputasinya luar biasa. Dari deep learning ini untuk sekarang kita menganggap itu harus butuh komputasi luar biasa. Untuk sekarang nanti ini menghasilkan language model atau pengetahuannya gitu. Nah ini nanti baru pakai prosesor AI itu dipakailah pengetahuan ini untuk diaplikasi. Nah dan ini nih transfer ini nih yang membuat language modelnya ini yang jadi PR sekarang. Sekarang kan masih dikembangin, tapi terlalu cepat banget sih perkembangannya. Cepat banget ini. Kita mungkin sekarang AI baru bisa gini-gini. Tinggal nunggu nggak berapa lama juga pasti sudah pernah tahu sudah ada AI untuk ngecek AI ini beres atau tidak? Apa atau tidak? Jadi sebuah AI itu kan kalau jalan, dia kalau infonya salah, dia suka salah ngerespon. Istilahnya itu halusinasi. Jadi ada AI itu ada hallucination gitu ya. Nah ada AI yang fungsinya adalah ngecek apakah program AI ini salah atau benar. Itu udah ada. Dokternya udah mulai ada. Udah mulai ada. Bayangkan kalau nanti ada beberapa komunitas AI. Terus mereka menambah kepintaran masing-masing. Mereka bisa ngecek si AI ini salah. Terus mereka membentuk keyakinan bahwa AI yang ini harus dihancurkan. Begitu juga sebaliknya, terjadi perang antara AI. Mereka dimasukkan ke body robot. Terus kita manusia cuma lihat nonton. Ngapain robot-robot pada perang gitu. Ya kalau terjadi kalau misalnya regulasi nggak kuat, itu yang akan terjadi. Artinya kita masih membutuhkan pemimpin-pemimpin dunia itu. Betul banget, masih butuh banget. Dan sekarang ini mumpung semuanya masih hitungannya slow,
karena proses belajar masih terjadi, teknologi pendukungnya juga masih dibutuhkan. Kayak robot tuh bergerak kayak begitu kan masih belum bisa benar-benar bentuk. Hati-hati. Gitu. Robot udah ada yang bisa salto, bisa loncat. Benar, tapi saltonya cuma begitu gitu loh. Nggak bisa terus tiba-tiba bentuk yang lain. Just a matter of time. Just a matter of time, ya. Tapi itu masih tergolong lambat di situnya, di teknologi pendukungnya itu masih tergolong lambat sebetulnya. Nah, mumpung lagi di fase ini seharusnya memang itu dikuatkan. Kalau itu nggak dikuatkan, kita bisa bermasalah ke depannya. Mungkin kita nggak, anak cucu kita yang bisa bermasalah. Terus bayangin gini, saya regulator dunia. Regulator dunia, kita harus bikin peraturan ini jangan sampai AI ini berbahaya. Tapi di lain sisi, saya juga pemimpin di negara saya, kita harus punya sistem pertahanan yang luar biasa. Kita bikin army of AI. Bisa kan? Bisa. Abis itu begitu ketahuan negara itu bikin, yang lain bikin juga. Sama seperti nuklir. Nuklir kan udah dilarang karena bahayanya, tapi tetap mereka develop nuklir. Walaupun nggak diluncurin, tapi dibikin terus. Gitu. Iya, memang ada kayak begitu. Tendensi seperti itu mungkin saja ada. Untuk sekarang masih belum, tapi moga-moga manusia yang diberi amanah sebagai pemimpin masih waras lah untuk menjaga. Karena bukan cuma AI, teknologi itu kalau kebablasan memang banyak yang bisa berbahaya. Benar. Apalagi sekarang yang lagi dikembangin kan yang lagi marak sekarang kan on device AI, offline AI. Jadi AI-nya nggak perlu nyambung ke internet lagi. Itu udah umum sekarang. Dari mulai handphone, laptop itu udah mulai punya prosesor khusus. Jadi apa yang dibuat di server itu jadi sebuah program. Jadi dia mandiri tuh. Ditaruh di situ, language modelnya ditaruh di situ, pengetahuannya lah ya, ditaruh di situ, dia proses sendiri, dia mandiri. Udah begitu kayak sekarang. Manusia, kita kan tidak terhubung ke internet. Kita butuh device buat itu. Tapi bedanya kita bisa learning sendiri. Dia nggak learning. Beberapa ada yang mulai nambahin aspek learning. Nggak bisa di dalam device-nya itu ya, tetap harus server ya sekarang. Parameternya tidak bisa dikembangkan di situ. Belum bisa dikembangkan secepat itu, belum. Karena sistem datanya masih terlalu besar. Ada yang kemarin nanya, kenapa handphone ini nggak di semuanya aja AI-nya dibikin offline? Iya, nanti handphonenya 512 nih ya. Dimasukin semuanya tinggal 128, gimana mau gak? Gitu. Pertanyaan kan kayak begitu. Pasti belum mau kan, makanya sebagian masih taruh di server gitu. Cuman ya AI itu bikin saya jadi nggak bisa percaya ketika ada satu tokoh dunia ngomong sesuatu. Betul. Ini dia yang ngomong atau AI yang ngomong nih? Lah, saya ada satu temen nih, kemarin udah sempat ikutan podcast juga. Anjas kalau tahu ya, Anjas. Itu di videonya dia modelnya talking head. Dia udah nge-replicate dirinya sendiri. Jadi dia cuma ngasih teks doang. Terus orang tapi bisa mendeteksi? Enggak pada sadar. Enggak pada sadar bahwa itu memang skripnya dia. Tapi itu mukanya dia tuh semua udah AI. Ngomong terus habis itu kemarin ini bisa lo diganti bahasa, jebret berubah dia jadi bahasa Cina. Nah, itu kan berbahaya sekali untuk misleading informasi. Iya, kalau dia sendiri yang membuat diri dia pasti akan bertanggung jawab untuk isi apa yang dia omongin. Kalau dia memasukkan orang lain dan memasukkan informasi. Dan sekarang itu untuk tahu itu AI atau bukan, misalnya kita upload di Instagram, udah ada pilihannya tuh. This video is made by AI. Udah ada. Oh, udah ada ya. Udah ada di slide. Tapi kan kita harus ngasih tahu. Iya. Bukan dia tahu sendiri. Oh, dia nggak bisa tahu sendiri. Belum. Kita yang harus kasih tahu. Kita yang harus kasih tahu bahwa ini dibuat sama AI. Beberapa juga kayak misalnya di Samsung gitu. Kita misalnya ngapus part mana, terus nanti di generate. Nanti di bawah kiri tuh ada watermark. Gitu. Yang saya khawatirkan itu adalah orang-orang yang tidak punya cukup pengetahuan. Dan mereka mempercayai semua yang mereka lihat di sosmed. Sudah beberapa kali terjadi itu kan. Sudah beberapa kali kejadian kayak begitu. Agak lumayan mengerikan sih. Makin kesini makin serem karena makin lama makin mudah bikin seperti itu. Itu emang ngeri sih. Tapi makanya mungkin itu pentingnya centang biru di Instagram. Jadi orang yang benarnya bisa klarifikasi gitu kan. Tapi AI-nya sendiri juga bisa melakukan hal itu kan. Iya, terus AI-nya nge-hack kita terus. Atau orangnya emang sengaja bikin AI yang bisa melakukan itu, dia centangin terus di jalan sendiri, udah dia ngerjain yang lain bisa juga. Gitu. Tapi udah mungkin kita nggak perlu terlalu takut juga kali ya. Senjata aja udah diciptakan dari ratusan tahun yang lalu, toh ada regulasinya juga gitu. Katanya wah ada negara yang regulasinya lebih longgar. Ya udah sono aja gitu kan. Yang ini enggak gitu. Kalau sekarang sih saya lebih ngeliatnya kayak gini. Sangat tertarik waktu itu Nvidia cerita bahwa dia dalam rangka membuat autonomous car, dia pakai AI untuk melatih si autonomous car-nya sendiri.
Jadi di dalam sebuah video secara virtual, mobil jalan, dia taruh motor di sebelahnya lewat, mobil geser, digeser di sini. Dia bilang, kita bikin ini pakai AI. You know what? Kalau kita bikin ini pakai orang, nggak akan jadi 4 tahun juga nggak jadi katanya. Ini pakai AI, nggak nyampe setahun, ini udah jadi. Tahun depan harus ini lebih cepat lagi. Karena lebih cepat lagi proses untuk. Nah itu menarik ya, Nvidia membuang uang mungkin miliaran dolar untuk riset autonomous gitu ya. Padahal sebagai visioner dia mestinya juga tahu bahwa autonomous itu akan susah mendapatkan lampu hijau untuk dioperasikan. Artinya kecil kemungkinan dia bisa menggoda atau meyakinkan pabrikan mobil untuk pakai teknologi dia bikin mobil autonomous dalam jumlah yang besar. Tapi mungkin itu cuma showcase of technology. Nah itu yang saya bilang, ini mirip kayak Formula One. Ngapain sih bikin mobil Formula One itu? Bukan itu yang mau dipakai di jalan, itu pamer teknologi di situ gitu. Bukan cari duitnya di situ. Bukan cari duit, itu tempat bakar duit, tempat riset di situ. Emang riset rem dari mana? Dari situ kan riset remnya. Risetnya ban dari mana? Dari situ. Kenapa bannya tiba-tiba mesti lebih kecil? Iya kan? Wah ini lebih dekat sama kondisi mobil yang di dunia nyata yang normal dipakai. Terus tiba-tiba bisa di-thread, bisa diaplikasi. Ya kita bikin autonomous sudah bisa begini. Ya kami punya video grafik buat graphic card buat game. Wah kalau autonomous aja dia jago, apalagi bikin grafik. Kalau autonomous mobil aja bisa, bisa dong autonomous pabrik saya. Nah bisa nggak pabrik saya dibikin autonomous? Mungkin tempatnya agak berbahaya, penambangan misalnya. Jadi robotnya yang buat nambang di bawah diatur sama dia. Ya kan regulasi dalam situ doang. Bebas dong, bisa. Ya bisa harusnya. Dan itu sudah ada kemarin pas di CES. Jadi robot tambang. CES tuh berapa tahun sekali sih? Tiap tahun, Januari, awal tahun. Selalu di tempat yang sama? Selalu tempat yang sama. Di mana sih? Vegas. Oh di Vegas. Di Vegas. Jauh ya. Tapi mesti datang loh. Udah pernah belum sih ke CES? Ke Vegas beberapa kali, ke CES belum. Ke CES-nya, karena CES tuh kebagi, ada otomotifnya juga. Halo pabrikan gadget, ada yang mau ngundang saya? Pabrikan otomotif justru. Oh pabrikan otomotif. Hampir nggak ada yang pernah ngundang ke CES. BMW tuh di situ pamer itu sampai bawa mobil langsung dipakai keluar kota. Halo yang mau ngundang ke CES. Soalnya CES tuh kayak one stop solution. Kayak mereka semua produsen tuh pada bilang tahun ini yang akan terjadi. Gitu taruh semua di situ dan campur dengan pengecualian. Apa singkatannya? Apa tuh? Dulu sih Consumer Electronic Show, tapi sekarang udah bukan singkatan lagi, udah CES. CES jadi brand ya. Jadi brand CES itu. Satu kota itu full. Satu kota itu. Hampir satu kota itu di CES itu jadi satu kota, jadi satu lane panjang gitu. Itu tiap hotelnya ada lagi sendiri-sendiri. BMW itu pasti di depan. Pasti itu di depan BMW selalu ya. Selalu ada di situ. Dan selalu mobil barunya dia yang paling canggihnya dia selalu ada di situ. Selalu ada di situ. Selalu gatel tapi mesti lihat yang itu. Gatel tapi mesti nengok yang sini gitu. Berapa hari buat menikmati pamerannya? Harus full sih. Harus full tuh berapa hari? CES tuh berapa ya? 45 hari kayak gitu. Cuman 45 hari. Cuma 45 hari. Jadi kayaknya pack gitu semuanya di situ. Nah, itu teknologi kecil-kecilnya dari mobil juga ada di situ. Sampai otonomous teknologi kayak ADAS tapi yang buat pokoknya yang berkaitan sama teknologi ya, elektroniknya lah ya. Kapal ada loh. Bayangkan kita masuk ke dalam tiba-tiba ini kenapa ada motorboat gede banget di sini. Gadget pasti ya kalau gadget justru kalau handphone malah dia melipir. Ke MWC. Dia di sekitar akhir Februari ke Maret. Dia melipir ke situ. Tapi yang elektronik buat rumah, TV, bahkan otomotif gitu. Saya dulu pernah salah masuk hall awal-awal itu. Wah, ya udah hallnya kan kayak L begitu kan. Saya masuk dari kiri aja biar dapat semuanya. Itu otomotif full semuanya. Ampun, saya bilang ini bukan yang mau saya liput. Bilang Fitra Eri mana? Liput aja buat masuk di channel Auto Driver atau Fitra Eri tadi. Waktu siapa ya? Honda yang ngeluarin mobil yang pakai layar itu. Oh, Honda i. Iya, yang ada Spider. Ya pertama yang kali Spider layar semua itu. Kan di situ pertama kali. Pertama kali nongol di situ. Qualcomm waktu ngeluarin teknologi dia yang buat ini Wuling kan pada pakai Qualcomm semua dalamnya. Nah, ngeluarin teknologi di situ juga ngasih lihatnya. Jadi enak ya buat ngintip teknologi ke depan di CES ya. Iya, betul. Mesti datang. Boleh deh. Per Januari mesti datang itu. Di Januari.
biasanya minggu pertama atau minggu kedua. Oh, jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas ya? Dingin parah, dingin, Pak. Ya. Dingin dan kering parah ya, kalau di situ. Dingin dan kering parah itu salah nyetel badan dikit aja pecah aja hari ketiga gitu. Tapi memang apa ya? Ya kuatkan kaki. Oh, nggak masalah kita kalau pameran mobil di Frankfurt. Nah, itu kan gede-gede juga. Iya. Itu kita jalan. Iya, itu jalan-jalan terus. Sama itu bisa kayak 15.000 sampai 20.000 langkah sehari. Nah, itu. Nyakitnya CS gitu. Baru hari pertama udah 20.000, udah 20.000. Bagus lah gitu. Untuk olahraga. Untuk olahraga gitu. Bisa olahraga waktu kemarin pas pandemi berat langsung naik loh. Kenapa ya? Apa yang beda ya? Liputannya beda. Oh, liputannya beda. Liputannya beda. Jadi malah membantu sekali untuk menjaga berat badan ternyata yang saya tutup. Tapi boleh loh. Kapan kalau CS bareng-bareng. Boleh. Tuh lucu tuh kalau kesana tuh. Wah, ini semua udah ditanyain. Oh, udah. Udah nih, udah ditanyain. Udah kelebihan malah. Saya kan mesti punya frame ya di sini. Kalau enggak nanti kita larinya kemana-mana pembahasannya. Yang udah-udah dulu terakhir ketemu sampai umur-umur kebahas kan? Umur. Oh, bicara soal umur. Kalau di otomotif, jadi reviewer paling berumur. Itu nggak relevan. Jadi, tapi bener nggak? Enggak. Masih banyak yang lebih berumur lagi. Gitu tapi mungkin mereka nggak terlalu tampil di YouTube, di website karena masih sekali di YouTube. Tapi saya berani confirm bukan saya yang paling berumur. Sama saya juga bukan kok. Saya nggak perlu nyebut siapa yang lebih berumur gitu ya, karena mungkin orangnya nggak suka disebut. Tapi definitely bukan saya yang paling berumur. Oke, tapi yang dituakan mungkin. Itu kan nggak tahu kalau itu ya. Itu kan subjektif. Subjektif kalau itu ya. Tapi jelas ya, terasa banget bahwa ada keuntungannya. Balik lagi kalau tarik lagi. Dulu jadi jurnalis secara proper sekali kan gitu. Sangat, karena di dunia jurnalistik itu kita diajarkan bagaimana menyampaikan pesan supaya bisa diterima dengan baik oleh audiensnya. Ya itu diterima dengan baik dengan audiensnya dan jadi tidak bermusuhan dengan semua orang juga gitu. Bagaimana kan, bikin konten yang efektif katanya, kata-kata tidak bertele-tele, yang langsung kemudian ada 5W1H, kemudian fakta, jangan semua itu hanya perkiraan gitu ya. Itu sangat penting. Saya kalau ngerasain banget kalau apalagi kalau dari cetak gitu ya. Terus sekarang tiba-tiba dibilangin, "Wah, kalau bikin video pendek itu harus 180 kata gitu." Udah biasa. Iya. Potong udah biasa. Motongnya gimana? Bisa lah, dapet lah pasti. Lah, dulu kalau enggak kepotong enggak jalan sama sekali loh gitu. Enggak ada babi bu itu ntar kepotong loh itu. Hilang loh itu. Atau kalau kurang juga nggak bisa nih, mesti tambahin. Tuh masih ingat teman saya dulu pernah kejadian tuh, yang ngedit itu nulis, tolong tambahin 1 baris lagi. Dan kecetak. Itu sering kejadian dulu juga di majalah juga adalah itu pasti akan terjadi lah seperti terjadi. Saking manualnya gitu, saking alatnya cuma di sini doang. Caption gitu. Foto tulisnya, woi, isi captionnya woi. Nggak ada yang itu kecetak, woi, isi captionnya woi. Kecetak lagi. Udah kecetak kan nggak bisa undo. Iya nggak bisa. Kerugiannya ratusan juta itu kalau keluar aja. lagi. Iya makanya nggak mungkin. Atau kadang-kadang kedorong gara-gara geser gitu kan. Ya jadi produk ini bisa ditemukan di. Udah putus. Kepotong gara-gara kedorong. Cuma gara-gara gambar digeser dikit gitu. Nanti kalau pakai AI harus nggak terjadi tuh. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Udah datang. Maunya lebih lama lagi. Cuma nanti yang nonton mungkin pusing ya dengerinnya. Larinya kemana-mana soalnya gitu ya. Dari percetakan ya, dari bicara konten, bicara sampai gadget, bicara ke AI, AI ke otomotif, sampai gitu. Punahnya manusia. Bisa jauh banget. Oke lah kalau gitu. Makasih banyak. Paling nggak teman-teman udah pernah tahu ya. Karena banyak yang teriak sama Fitra Eri dong. Ayo coba gitu. Ternyata beliau di mau kontak, dong. Kenapa mesti nggak mau? Dicolek sekali doang. Ayo. Gampang bener saya. Cuma nyari waktunya Pak yang agak susah ya. Iya, nyari waktunya kan waktu sama lah. Mas Dedi punya kesibukan, saya punya kesibukan kan tinggal nyocokin kapan ini agak repot ini gitu. Oke kalau gitu terima kasih banyak. Semoga buat kalian terbuka ya. Oke.